Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan kode mata kuliah SPGK 4107 pada modul 6 gelombang dengan kegiatan praktikum 1 jenis dan bentuk gelombang dengan judul percobaan jenis-jenis gelombang. Jangan lupa simak dan tonton videonya. Adapun tujuan praktikum saya kali ini yaitu untuk mengamati jenis dan bentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada selingki. Yang kedua ada benang kasur. Yang ketiga ada karet. Dan yang keempat ada kabel listrik. Sebelum masuk ke dalam kegiatan praktikum, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Pada gelombang ini terdapat bagian puncak dan lembah gelombang. Sementara itu, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Melalui praktikum jenis dan bentuk gelombang, kita dapat mengamati perbedaan karakteristik kedua jenis gelombang tersebut secara langsung hingga pemahaman konsep menjadi konkret. Mari simak videonya. Untuk langkah pertama yaitu ambil selingki, kemudian rentangkan di atas lantai yang licin. Pegang kedua ujungnya bersama dengan teman dan yang satu lagi dipegang oleh kita sendiri. Kemudian usiklah ujung selingki yang dipegang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke kiri dan ke kanan seperti contoh yang ada pada gambar modul. Setelah saya amati, gelombang yang terjadi pada selingki pada uji coba pertama menunjukkan gelombang transversal. Dikarenakan terlihat bentuk gelombang dengan puncak dan lembah yang merambat sepanjang selingki. Arah getaran selingki ini terjadi ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, untuk melihat adanya gelombang longitudinal, selingki direnggangkan lalu didorong ke depan dan ke belakang untuk membentuk rapatan. Dan semakin keras dorongan yang kita berikan, akan semakin padat pula atau semakin banyak rapatan yang diberikan. Satu gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan pada selingki. Langkah selanjutnya yaitu mengikatkan gelang karet pada tengah selingki. Kita akan melihat apakah gelang karet akan ikut bergerak melalui gelombang. Dan setelah gelang karet diikat di tengah selingki lalu digerakkan, apakah ada energi yang didapatkan melalui pegas? Mari kita akan praktikkan. Setelah saya praktikkan dan saya amati dengan menggetarkan ujung selingki ke kanan dan ke kiri, gelang karet tetap di tempat dan tidak berpindah karena adanya gelombang. Hal ini telah menunjukkan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel pada selingki atau gelang karet yang diikatkan. Dan energi yang merambat itu melalui pegas yang asalnya adalah melalui getaran dari ujung selingki yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, saya melaksanakan percobaan kembali dengan menggunakan media yang berbeda, yaitu kabel listrik. Hasilnya hampir sama dengan selingki. Kabel listrik yang digoyangkan antara ke kiri dan ke kanan akan membentuk gelombang. Namun ada beberapa perbedaan, terutama pada tekstur dan elastisitas
kabel listrik. Sehingga hal ini juga mempengaruhi mengenai kecepatan gelombang yang ada pada kabel listrik, entah itu bisa terlalu pelan maupun lambat. Untuk kesimpulan dari hasil praktikum yang saya lakukan, pada percobaan ini menunjukkan bahwa ketika gelombang merambat, yang berpindah adalah energi, berasal dari usikan atau gaya yang diberikan, bukan materi atau partikel ataupun medium seperti selinki ataupun karet gelang, yang hanya bergetar bolak-balik di tempatnya. Demikian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya.